Shalom, perkenalkan nama saya Maria Immaculata Nahak, NIM 19190122. Baik, saya akan mempresentasikan hasil resum dari 5 materi manajemen keuangan untuk memenuhi UAS manajemen keuangan. Materi yang pertama tentang pengertian obligasi. Ada 2 pengertian obligasi. Yang pertama, obligasi adalah surat kontrak utang. Yang kedua, yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten atau borrower bersedia membayarkan sejumlah bunga atau interest dan pelunasan atau prinsipal kepada investor obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Beberapa emiten obligasi. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, perusahaan atau pemerintah asing. Rating obligasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kasni Kredit Rating Indonesia. Contoh rating dengan status kredit. Rating AAA status kreditnya excellent, rating AA status kreditnya very good, rating A status kreditnya good, rating BB status kreditnya adequate, rating BB CCC status kreditnya jun atau spekulatif. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Penilaian obligasi. Persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. P sama dengan sigma 2N CI per 2 bagi T sama dengan 1 dikali 1 tambah R per 2 pangkat T tambah PP per 1 tambah R per 2 dipangkat 2N. Dalam hal ini, P sama dengan nilai sekarang obligasi pada saat ini atau T sama dengan O, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, PP sama dengan nilai par dari obligasi. Contoh 1, obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar Rp1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun, atau pembayarannya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga par juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah P sama dengan sigma 2N CI per 2 dibagi T sama dengan 1 dikali 1 tambah R per 2 dipangkat T tambah PP per 1 tambah R per 2 dipangkat 2N. P sama dengan sigma 40 160 per 2 dibagi T sama dengan 1 dikali 1 tambah 0,16 per 2 dipangkat T tambah 1000 dibagi 1 tambah 0,16 per 2 dipangkat 40 sama dengan 954 tambah 46 sama dengan 1000 atau sama dengan nilai par. Contoh lanjutan 1. Dengan menggunakan tabel A1 dan A2,
terlampir dalam buku nilai obligasi IQZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 dikali 11,925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1000 dikali 0,0046 sama dengan 46. Total nilai obligasi IQZ sama dengan 1000. Contoh 2. Misalnya dengan menggunakan contoh 1, tetapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 dikali 17,159 sama dengan 1372,72. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1000 dikali 0,1420 sama dengan 142. Total nilai obligasi IQZ sama dengan 1514,72 atau di atas nilai par. Contoh lanjutan 2. Misalnya tingkat bunga pasar naik menjadi 18%. Dengan contoh obligasi yang sama, Anda akan mendapatkan nilai obligasi ini di bawah nilai par. Materi yang kedua, risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk atau return. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return. Pengertian return. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua, return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Pengertian kedua, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri atau on a stand-alone basis, risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau in a portfolio context, risiko aset dalam suatu portofolio. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dua, capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return aset tunggal. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain atau loss tambah yield. Lanjutan, return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau loss sama dengan PT dikurang PT dikurang 1 per PT dikurang 1. Keterangan PT sama dengan harga investasi sekarang, PT kurang 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal atau on a stand-alone risk, yaitu yang pertama, return yang diharapkan atau expected return.
2. Deviasi standar return. 3. Koefisien variasi. Return yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. R sama dengan sigma RI dikali PI di pangkat N. I sama dengan 1. R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. R sama dengan rata-rata tertimbang kemungkinan hasil. RI sama dengan tingkat keuntungan pada kondisi I sama dengan tingkat kemungkinan hasil KI. PI sama dengan probabilitas kondisi I terjadinya sama dengan probabilitas hasil KI. Lanjutan, distribusi probabilitas. Suatu daftar semua kemungkinan nilai peserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Distribusi probabilitas untuk Martin, Product, dan Westwater. Tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi. Permintaan akan produk perusahaan kuat, probabilitas terjadinya permintaan 0,3, Martin Product 100%, Westwater 20%. Permintaan akan produk perusahaan normal, probabilitas terjadinya permintaan 0,4, Martin Product 15%, Westwater 15%. Permintaan akan produk perusahaan lemah, probabilitas terjadinya permintaan 0,3, Martin Product 70%, Westwater 10%. Lanjutan, dengan menggunakan data Martin Product, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan Martin Product sebagai berikut. R sama dengan P1R1 tambah P2R2 tambah P3R3 sama dengan 0,3 dikali 100% tambah 0,4 dikali 15% tambah 0,3 dikali 70% sama dengan 15%. Dengan menggunakan data US Water, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan US Water sebagai berikut. R sama dengan P1 R1 tambah P2 R2 tambah P3 R3 sama dengan 0,3 dikali 20% tambah 0,4 dikali 15%, 0,3 dikali 10% sama dengan 15%. Contoh kasus 1. Data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Kondisi ekonomi baik 30%, return 20%. Kondisi ekonomi normal, probabilitas 40%, return 18%. Kondisi ekonomi buruk, probabilitas 30%, return 15%. Berapa besar risiko saham X? Penyelesaiannya, expected return IR adalah E atau RX sama dengan 30% dikali 20% tambah 40% dikali 18% tambah 30% dikali 15% sama dengan 17,7%. Variasi dan standar deviasi. Sigma I pangkat 2 sama dengan 30% dikali 20% kurang 17,7% di pangkat 2 tambah 40% dikali 18% kurang 17,7% pangkat 2 tambah 30% dikali 15% 17,7% pangkat 2 sama dengan 0,001587 tambah 0,000036 tambah 0,0002187 dikurang 0,000381. Sigma ini sama dengan akar 0,000381 sama dengan 0,019519 sama dengan
Materi yang ketiga, saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham. 1. Hak kepemilikan. 2. Dividen. 3. Capital gain. Tujuan penilaian saham. Yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi yang pertama nilai buku, yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Penilaian saham preferen. Contoh 1, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? V sama dengan DP per KP sama dengan 1.500 per 0,14 sama dengan 10.714,28. Contoh 2, PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diharapkan harga saham dan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek sebesar dari pemerintah. Berapakah expected return dari saham PT XYZ? R sama dengan 3.000 tambah 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 62,5%. Biaya modal perusahaan. Materi keempat, biaya modal perusahaan. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang 3. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh 1, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya, di mana 2% dikali 6 bulan kali 1 juta tambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 dibagi 1 juta dibagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83%, lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Biaya hutang KD. Biaya hutang KD atau cost of debt. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD atau 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, KD sama dengan 10%, pajak sama dengan 15%. Berapa biaya hutang setelah pajak? 10% dikali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya hutang. Note: penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar
atau tax deductible. Contoh 2, suatu perusahaan membeli bahan baku secara bunga dari kredit tersebut sebesar 10%, tingkat pajak penghasilan atau tax rate 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar KT sama dengan KB atau 1 kurang P sama dengan 0,10 atau 1 kurang 0,40 sama dengan 0,06 sama dengan 6%. Materi yang kelima, penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif pendek serta mengurangi risiko. Pentingnya penganggaran modal. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana dan kebutuhan yang lain. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan perhitungan berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Payback period atau periode pengembalian. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendati pun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback period ini, sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang atau 5 tahun. Merupakan period yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dan cash inflows. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasikan, semakin baik suatu investasi. Metode payback period atau PP merupakan suatu period yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proses yang diperoleh. Rumus capital outlays PP sama dengan dikali 1 tahun projects. Rumus menghitung payback period jika cash inflows per tahun tidak sama. Payback period sama dengan N tambah A kurang B kali 1 tahun per C kurang B. N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah cash inflows masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula, B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun QN. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun QN tambah 1. Contoh soal, PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta. Jumlah cash inflows per tahun adalah 22.500.000, maka payback periodnya adalah payback period sama dengan 45 juta kali 1 tahun. 22.500.000 sama dengan 2 tahun. Artinya, dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Sekian dan terima kasih.